حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam. Oh, ini masih syarahnya ya. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala qauluhu al-azim. Alladzi la a'zama minhu wala ajal. Yaitu suatu zat yang tidak ada yang lebih agung daripada dia dan tidak ada yang lebih mulia daripada dia. Ini sekedar pendekatan karena jalla artinya adalah azuma. Sebagaimana disebutkan dalam Ar-Raghib Al-Asbahani itu mufradat. La fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Baik dari sisi zatnya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ini zatnya memang besar walaupun orang-orang Asy'ariyah mengingkari itu. Ataupun di dalam namanya tidak ada yang lebih agung daripada namanya dan ataupun sifatnya ataupun juga perbuatannya. Fa hadhil ayah ishtamalat ala fawaida 'azimah. Maka ayat ini yaitu ayat kursi dia itu mencakup faedah-faedah yang agung. Al-ula isbatu uluhiyatihi subhanah, menetapkan tentang uluhiyah Allah subhanah, wan firadihi bidzalik, dan menetapkan sendirinya Allah dengan itu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Wa butlanu uluhiyati kulli ma siwah. Yang kedua, ini masih yang pertama ya, yaitu batilnya hak sesembahan, hak untuk diibadahi oleh setiap yang lain, setiap yang selain Allah, hak peribadatan. As-saniyah isbatu sifatil hayah lahu subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat hidup untuk Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayatat tammah, yaitu kehidupan yang sempurna, ad-daimah yang terus menerus, allati la yalhaquha fana, yang tidak akan disusuli dengan kehancuran. Kalau kita akan hancur, suatu saat kita akan hancur, dalam artian adalah kita akan mati dan seterusnya. Wala itmihlal, yaitu tidak akan musnah. Fahiya sifatun dzatiyah, dia adalah dzatiyah, yaitu sifat yang terus menerus menyertai zatnya Allah Ta'ala, yang terus menerus ada. Tawato'a ala sepertinya tuwati'u ya. Tuwati'u ala isbatiha, afan, betul. Tawato'a ala isbatiha an-naqlu wal aql. Dalil nakli dan dalil akli itu sudah saling menyepakati akan ditetapkannya ini sifat sifatul hayah. Tayyib. As-salisa isbatu sifatil qayyum. Kalau sifat harusnya apa? Qayyumiyah. Kalau namanya al-qayyum. Sifat qayyumiyah, qiyamuhu bi nafsih wa qiyamuhu bi tadbiri umuri khalqih, yaitu dia berdiri sendiri dan dia mengurusi tadbir seluruh makhluknya, tadbir urusan seluruh makhluknya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maksudnya adalah Allah. Apakah zat yang dia itu mengurusi seluruh jiwa sesuai dengan apa yang diperbuat oleh jiwa tersebut? Dia yang lebih layak disembah ataukah makhluk-makhluk itu tersebut? Wa hadanil isman a'ni al-hayya wal qayyum. Dua nama ini yang aku maksudkan adalah al-hayy dan al-qayyum. Dzukira ma'an fi salasati mawadhi'a minal Qur'an, disebutkan bersamaan di 3 tempat dari Al-Qur'an. Wa huma min a'zami asma'illah wa sifatih. Dan kedua-duanya itu termasuk nama Allah yang paling agung dan sifat-sifat Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Karena seluruh nama dan sifat itu, seluruh nama itu kembali kepada dua nama ini, dan seluruh sifat kembali kepada dua sifat ini. Tayyib. Wa warada annahuma al-ismu al-a'zam, dan telah datang dalil-dalil yang menunjukkan dua-duanya itu adalah nama yang paling besar, nama yang paling agung. Tayyib. Kita tulis apa dalam catatan kaki, yaitu an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi salasi suwar minal Qur'an. Nama Allah yang paling agung itu ada di
dalam 3 surat dari Al-Quran, Al-Baqarah, wa Ali Imran, wa Toha. Kalau Al-Baqarah yang mana? Ini yang dalam ayat kursi itu, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Kalau Ali Imran ya masih di awal-awalnya itu, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Kemudian yang Toha mana? Allahu la ilaha illahu walahul asmaul husna. Berarti sebenarnya Ismullahil A'zam itu apa sebenarnya? Dia adalah lafdzul jalalah Allah. Ini adalah pendapat jumhur, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Yahya hafizahullah taala. Kemudian apa? Al-Hayy dan Al-Qayyum. Gabungan dari 3 nama ini jelas tidak ada yang lebih besar darinya sudah. Baik. Dan dijelaskan oleh para ulama, memang ini ada keterkaitan antara lafdzul jalalah Allah, kemudian Al-Hayy dan Al-Qayyum. Baik, ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, nomor yang ke 7758, Al-Hakim di nomor yang ke 1861, Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat nomor yang ke 27. Dan hadis ini hasan, dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Dan memang dia adalah hadis yang hasan. As-Sahihah nomor yang ke 746. Baik. Kita lanjutkan, fa innahuma mutadamminani li sifatil kamal a'dhama tadammun. Karena nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum dia itu mengandung sifat-sifat kesempurnaan dengan pengandungan yang paling besar. Fasifatu dzatiyah kulluha tarju ila ismil hayy. Sifat dzatiyah, yaitu sifat yang terus-menerus dan senantiasa ada pada Allah, ini semuanya kembali kepada nama Al-Hayy. Kenapa? Al-Hayyu dia adalah dzu al-hayatil mutlaqah, pemilik kehidupan yang mutlak. Menunjukkan apa? Seluruh sifat kesempurnaan yang dzatiyah itu ada pada dia. Seandainya dia itu hidup tetapi sakit-sakitan, tentunya ini apa itu? Dia kehidupannya bukan kehidupan yang sempurna. Berarti apa? Memang kehidupannya itu bukan kehidupan yang ada sakitnya atau ada juga ada kelemahannya. Berarti apa? Betul-betul nama Allah Al-Hayy dia mencakup sifat apa? Al-Qudrah, sifat Al-Quwah, juga sifatul Ilim, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh sifat-sifat yang dzatiyah masuk di situ. Kemudian mengatakan wasifatul fi'liyah tarju ila ismil qayyum. Dan sifat fi'liyah yaitu sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Kalau menghendaki dia berbuat, kalau dia tidak menghendaki maka dia tidak berbuat terhadap suatu perbuatan. Ini kembali kepada nama Al-Qayyum. Karena memang semuanya kembali kepada sifat pengaturan ini. Pengaturan dan tadbir. Wa yadullu Al-Qayyum ala makna al-azaliyah wal abadiyah. Demikian pula nama Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan mengurusi seluruh yang lain. Walaupun ini terkait dengan sifat fi'liyah, mengurusi yang lain, tetapi dia itu juga menunjukkan kepada mana azaliyah dan abadiyah. Azaliyah itu adalah apa? Adalah menunjukkan al-awwaliyah la bidayata laha, yaitu dia yang terdahulu, yang pertama kali dan tidak ada awalnya. Wal abadiyah, dia itu adalah menunjukkan apa? Al-akhiriyah wala nihayata laha, menunjukkan sifat terakhir, dia yang terakhir ada dan tidak ada batas akhirnya. Baik. Kenapa? Karena dia sifatnya terus-menerus mengurusi yang lain, dan juga dia itu terus-menerus berdiri sendiri, menunjukkan dia tidak ada batas awal dan tidak ada batas akhir. Tapi dia senantiasa ada dan memiliki perbuatan-perbuatan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Terus-menerus di setiap hari Allah itu memiliki sya'an, memiliki amalan. Menghidupkan yang ini, mematikan yang itu, menumbuhkan yang ini, menggugurkan yang itu, dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Allah Ta'ala terus-menerus melakukan ini dan itu. Fa'alun lima yurid. Wa ala qiyamihi bidzatih. Dan nama Al-Qayyum menunjukkan bahwasanya Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri. Wa ala qiyami kulli syai'in bihi, dan menunjukkan segala sesuatu itu tegak dan lurusnya, dan kesetimbangan hidup mereka adalah dengan Allah Ta'ala. Wa ala annahu mawjudun binafsih. Sifat qayyum, walaupun kalau sifat hayy jelas itu menunjukkan Allah Ta'ala ada.
dengan dirinya sendiri karena mutlak. Demikian pula Al-Qayyum, dia juga menunjukkan Allah Ta'ala itu ada dengan dirinya sendiri, bukan karena ada yang lain yang mendatangkan dan mengurusi dia. Wa hadza makna kaunihi wajibal wujud. Dan inilah makna bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah wajibul wujud. Keberadaan dia itu sesuatu yang wajib. Tidak mungkin dia itu tidak ada. Kenapa? Adanya alam semesta ini mengharuskan adanya kewujudan apa penciptanya. Ini harus ada. Secara akal, secara syar'i dan juga secara apa? Secara fitrah jelas Allah Ta'ala itu ada. Karena keberadaan makhluk. Tidak mungkin makhluk ada tanpa adanya apa? Al-Khaliq. Tidak ada makhluk-makhluk ini mewujud tanpa adanya Al-Mujid yang mendatangkan dan yang mengadakan. Berarti dia sendiri wajibul wujud. Adapun makhluk sifatnya adalah apa? Mungkinul wujud. Mungkin ada dan mungkin pula nanti dia itu hilang. Adapun Allah wajibul wujud. Ini sebenarnya adalah apa? Dari istilah yang dipakai oleh orang-orang ahlul kalam. Tapi ini diterima oleh ahlus sunnah karena untuk mengharuskan kepada mereka ketentuan-ketentuan yang mereka buat itu sendiri. Keberadaan Allah itu harus ada. Tidak seperti ujung-ujung dari kalam falasifah, walaupun mereka mengatakan memang pencipta itu ada, tapi ujung-ujungnya mereka mengatakan Allah tidak ada. Kenapa? Tidak punya sifat, berarti tidak ada. Sementara wujud itu adalah sifat juga. Tayyib ar-rabi'ah, kandungan yang keempat dari ayat kursi adalah tanzihuhu subhanahu an sifatin naqs, yaitu mensucikan Allah Subhanahu dari sifat-sifat kekurangan, kasinati wan naum, seperti mengantuk dan tidur, wal ajz, kelemahan, wal faqr, yaitu kekurangan harta, keperluan, fakir, yaitu merasa perlu kepada yang lain, wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Wa huwa ta'kidun lil qayyum, ini adalah sebagai penguat terhadap al-qayyum. Al-hayyul qayyum menunjukkan Allah Ta'ala itu selamat dari sifat-sifat yang disebutkan, la ta'khudhu sinatu wala naum, dan seterusnya, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak menyusahkan Allah di dalam menjaga langit dan bumi, menunjukkan Allah Ta'ala di puncak apa? Di puncak al-quwah. Tayyib, li'anna man jaza alaihi sinatu wan naum, karena suatu zat yang boleh bagi dia untuk mengantuk dan tidur, istahala ayyakuna qayyuman, tidak layak, mustahil untuk dia itu menjadi al-qayyum, yang senantiasa mengurus, senantiasa berdiri sendiri dan mengurus yang lain. Al-khamisah, si'atu mulkihi subhanahu wa ta'ala, luasnya dan lapangnya kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi semuanya, yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan yang lebih luas dari langit dan bumi, yaitu apa? Menguasai kursi, menguasai arsy, jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Taib, lahu ma fis samawati wal ard, hanya milik dia yang di langit dan di bumi. Apa ini namanya? Mulkan wa malikan wa abi, dan baik rajanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Kapan saja dia kehendaki untuk turun, kapan dia kehendaki untuk naik. Sebagaimana yang terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rajanya baik, dia sangat membela Syekhul Islam dan sangat memuliakan. Ketika rajanya pergi berburu ke tempat yang lain, diberontak oleh salah seorang menterinya. Langsung para mufti yang dari kalangan Asy'ariyah dan lain-lain langsung mendukung, dan hanya Syekhul Islam yang melarang untuk berontak dan sebagainya. Akhirnya Syekhul Islam disakiti, bahkan para Hanabilah rumahnya dibakar, sebagian ditangkap, dipenjara, dipukul dan sebagainya. Kekuasaan raja yang pertama runtuh. Kemudian ketika sekian bulan kemudian rajanya balik lagi, ternyata menteri yang tadi melemah, ketakutan, lari dia, rajanya naik lagi. Takut. Itu kekuasaan ada di tangan Allah Ta'ala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan dari yang engkau kehendaki. Jadi seluruh raja adalah ubun-ubunnya di tangan Allah Ta'ala. Wa abi, dan demikian pula para hamba, semuanya adalah di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki untuk jadi hamba terus, maka jadi hamba terus. Kalau Allah kehendaki untuk naik derajatnya, akan naik derajatnya. Seperti siapa? Atok bin Abi Robah. Beliau adalah dari kalangan hamba sahaya. Beliau hitam, kakinya pincang, matanya juga cacat. Demikian pula badannya itu tulang belakangnya itu bengkok dan sebagainya. Betul-betul seandainya beliau dijual sebagai hamba sahaya, nilainya sangat rendah.
Tapi manakala beliau itu adalah dari kalangan ulama, maka Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Derajat dari kalangan ulama tentunya, dari kalangan tabi'in. Makanya Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah sebelum siapa itu Umar bin Abdul Aziz, beliau dan para anak-anaknya, para putra mahkota dan para pangeran duduk di bawah, sementara Atok duduk di atas singgasana, di atas sarir, bukan singgasana raja betulan, tapi sarir yang sangat dimuliakan, mengajar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, kemudian setelah selesai maka mereka pulang. Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan kepada para anak-anaknya itu, wahai anakku, jangan kalian lupakan hinanya duduknya kalian di hadapan hamba sahaya ini. Ini semua adalah karena ilmu dia, Allah mengangkat dia. Maka jangan kalian sampai lupa terhadap ilmu syariat ini. Baik, Sulaiman bin Abdul Malik baik orangnya. Baik. Ini menunjukkan semuanya adalah milik Allah dan Allah berbuat sekehendaknya terhadap raja dan hamba. Tayyib, tahta qahrih wa sultani. Semuanya itu ada di bawah pemaksaan dan kekuasaan Allah. As-sadisah yang keenam, fihi dalilun ala azamatihi wa sultani. Di dalam ayat ini ada dalil tentang keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Wa ana ahadan la yashfa'u indahu illa ba'da idnih. Dan tidak ada satu zat pun atau satu makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izinnya Allah. Ini menunjukkan keagungan Allah. Tidak ada yang mampu untuk bicara. La yamlikuna minhu khitaba. Para makhluk semuanya tidak mampu menguasai pembicaraan dari Allah Ta'ala. Tidak mampu bicara kecuali setelah ada izin. Illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Kecuali yang diizinkan untuk bicara dan dia mengucapkan yang benar-benar. Walaupun dia adalah makhluk yang terbaik, harus apa? Kalau tidak diizinkan maka dia tidak akan mampu memberikan syafaat. Baik. Qal subhanah wa ridahu, setelah keridhaan Allah Ta'ala. Harus ada izin dan ridhonya Allah Ta'ala. La yamlikuna syafa'ata illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Tidaklah mereka itu mampu menguasai syafaat dan memberikan syafaat kecuali bagi orang yang telah diberikan izin oleh Ar-Rahman dan wa radiya lahu qawla, dan Allah Ta'ala ridho dengan ucapan dia. Anil masyfu'ilah, Allah meridhoi untuk yang dia beri syafaat. Dan telah disebutkan di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam bahwasanya ridho ini mencakup dua pihak. Yang pertama adalah pihak yang memberikan syafaat, yang kedua adalah pihak yang diberi syafaat dengan dalil-dalil yang ada. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan para malaikat itu tidak mampu memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Baik, ilahuna wallahu ta'ala.